Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 27 Mei 2022, pekan ke-6 Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Yesus masih dalam amanat perpisahannya berbicara kepada para rasulnya. Yesus menangkap duka cita, bahkan tangisan yang ada dalam hati para rasul hanya karena Yesus akan pergi. Tetapi dalam amanat yang sama, Yesus memberikan penghiburan kepada mereka bahwa kepergiannya akan berguna untuk mereka. Dan bahkan duka cita akan berubah menjadi sebuah kegembiraan dan sukacita untuk para rasul karena kepergian Yesus. Karena dia akan datang kembali dan melihat mereka lagi. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam Injil dan dalam amanat perpisahan, dengan berkata seperti itu kepada para rasulnya, Yesus di situ tampil sebagai seorang pemimpin, seorang gembala yang sungguh mengenal hati para rasulnya dan menanggapi situasi batin para rasulnya dengan memberikan kekuatan dan peneguhan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam atau dengan jabatan tertentu, entah sebagai orang tua atau sebagai apapun dalam hidup kita, kita adalah pemimpin sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri, dan lebih lagi kita adalah pemimpin, adalah gembala untuk orang yang dipercayakan kepada kita, entah sebagai orang tua ataupun jabatan ini dan itu dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, atau kepercayaan apapun yang diberikan kepada kita. Di sana kita berdiri sebagai seorang pemimpin dan sekaligus gembala. Seorang pemimpin harus terus hadir untuk memberikan kekuatan dan peneguhan kepada mereka di bawah bimbingannya, kepada mereka yang dipercayakan kepadanya. Bahkan kalau perlu bisa mengubah kegalauan hati, penderitaan, duka cita menjadi sebuah kegembiraan untuk mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, sudahkah kita menjadi pemimpin sebagaimana yang ditunjukkan atau yang diberi contoh oleh Yesus sendiri? Apakah kehadiran kita, entah sebagai orang tua atau apapun itu dalam kehidupan sosial, dengan jabatan-jabatan yang kita miliki, apakah kehadiran kita telah menunjukkan bahwa kita adalah seorang pemimpin dan sekaligus gembala yang meneguhkan dan yang bisa mengubah penderitaan atau duka cita atau kegalauan menjadi sebuah sukacita? Rupanya kita harus berjuang terus-menerus untuk itu. Sementara dalam bacaan yang pertama hari ini, Paulus sudah berada di Korintus dan Allah terus memimpin Paulus dalam sebuah penglihatan. Allah berkata kepada Paulus untuk tetap berada di Korintus karena di sana banyak orang yang menjadi percaya kepada Allah. Dan Paulus melaksanakan itu. Namun ada sekelompok orang pada masa Galio sebagai gubernur di Akaya, muncul provokator, sekelompok orang yang mengadukan Paulus kepada Galio. Tetapi rupanya kelompok itu mengadukan Paulus dengan dalil yang keliru. Karena itu Galio mengusir mereka dari pengadilan. Karena menurut Galio,
percecokan antara orang Yahudi dengan Paulus bukan soal kejahatan Paulus, tetapi cuma salah kata, salah pemahaman. Saudari dan saudara yang terkasih, lalu apa perlunya sih kelompok orang Yahudi ini yang selalu mau bentrok dengan Paulus? Mungkin aja itu semua berdasarkan kebencian, ketidaksukaan. Karena itu kelompok seperti ini, kelompok provokator yang selalu mencari celah, sekalipun keliru, salah alamat, selalu mau bentrok, membuat kacau kehidupan masyarakat saat itu dengan mengadukan Paulus. Saudari dan saudara yang terkasih, kelompok-kelompok seperti itu ada muncul begitu banyak dalam keseharian kita. Kita tahu bukan? Di sana sini ada saja orang-orang yang seperti itu. Tetapi sebagaimana Paulus tetap berdiri kokoh dan terus melaksanakan karya pewartaan, karena itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga kita harus terus kokoh dengan misi pewartaan kita, karya kita. Terkadang kita mendapat tantangan, sudahlah, itu katakan saja tantangan yang mau menguji kita, sejauh mana kita berdiri teguh dengan pekerjaan kita, dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tetapi supaya kita ketahui, ada begitu banyak kelompok, banyak orang yang menjadi provokator, yang banyak kali mengganggu apa yang baik yang kita lakukan. Sudah, biarkan aja. Karena kita harus tetap berpegang pada Tuhan sendiri yang berjanji akan mendampingi dan menyertai kita dalam kehidupan, terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikannya kepada kita. Saudari dan saudara terkasih, semoga terinspirasi oleh kedua bacaan liturgi hari ini, kita dikuatkan dalam hidup, dalam iman kita, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberkati.